anak engkau. Sekali lagi tangan Tuhan sedang merendah. Sampai sekarang kita membawa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada malam yang kedua untuk penghiburan, ibadah penghiburan untuk Tuhan keluarga besar dan almarhum Bapak Johan. Dengan kehadiran kami di tempat ini Tuhan, kami saling memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan motivasi yang baik Tuhan, sehingga keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum ini, kami yang masih ada, kami diberi kekuatan senantiasa. Kami mendapatkan suatu Tuhan berkat tersendiri daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan kami akan menerima firman-Mu. Firman sebentar kepada kami Tuhan, kami mau menangkap firman-Mu dan kami mau simpan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Bapak di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya di dalam nama Putra-Mu Tunggal, itu Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat malam Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan kepada keluarga besar almarhum Bapak Johan, dan secara khusus Ibu Ayau, dan ada keluarga yang baru datang dari Medan. Ya, kami mengucapkan selamat datang di Kota Lubuk Linggau. Puji Tuhan, mari kita sebentar akan menerima firman Tuhan. Ya, firman Tuhan terambil di dalam 2 Timotius pasal keempat. 2 Timotius pasal keempat ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. 2 Timotius pasal 4 ayat ke-7. Firman Tuhan berkata kepada kita semua. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ya, kepada murid kesayangannya, murid didikannya, dan Rasul Paulus berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Rasul Paulus dia berkata demikian karena dia sudah dia sudah banyak mengalami yang namanya tantangan. Rasul Paulus menemukan banyak sekali tantangan di dalam dia menyampaikan membawa sebagai pekabar Injil. Ya, Rasul Paulus sebagai pekabar Injil, dia banyak mengalami tantangan. Sehingga tantangan itu dia lewati, ya, sekalipun banyak orang yang menolak, banyak orang yang menyuruh jangan kamu menyampaikan kabar baik lagi kepada kami. Tetapi Rasul Paulus tetap gigih. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tetap gigih. Dia berkata, aku sudah mengalami Tuhan sendiri. Ya, aku sudah mengalami jamaah Tuhan sendiri. Nah, makanya di akhir perjuangan Rasul Paulus ini yang begitu gigih, saya katakan, dan mendekati masa-masa habisnya di muka bumi ini, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir. Ya, demikian juga Bapak Johan. Kita ketahui Bapak Johan semasa hidupnya mungkin dia sudah berjuang melawan sakit yang dia derita. Ya, sekalipun dia mengalami sakit, dia tetap berseru sama Tuhan. Dia tetap berseru pada nama Tuhan, Tuhan Yesus. Bapak Ibu ya, ada suatu kisah ya. Ada orang Chinese. Ya, orang Chinese ini saya katakan engkong-engkong lah ya. Engkong-engkong ini dia selalu kalau dia berjumpa dengan rumah Tuhan, dia tidak masuk ke dalam gereja, tetapi dia berdiri di teras. Bapak ini berdiri gini ya. Misalkan ini gereja ya. Ya, oe itu apa, Bapak? Oe itu saya ya. Yesus ini oe. Ya. Tuhan Yesus ini oe. Yesus ini oe. Ya, berapa ya? Besok hari dia juga begitu. Ya, ketika dia melewati gereja, di depan teras dia berkata, Yesus ini oe. Ngerti Pak? Oh itu saya ya. Mungkin saya salah mengucapkan, mungkin mohon maaf ya. Kalau Ibu Saudara. Nah, ketika si engkong ini sakit, Bapak Ibu ya, sakit, dia dia dirawat di dalam rumah sakit, dia tetap berseru, Yesus ini oe. Ya, Yesus ini oe. Ya, Bapak Ibu, saat itulah si engkong ini mengalami kesembuhan yang ajaib. Ya, sehingga ketika kesembuhan yang dia terima, dia datang ke rumah Tuhan, dia datang ke gereja, dia bertelut, Bapak Ibu. Ya, dia bertelut bagaimana gini, Bapak Ibu ya, bertelut ya. Yesus ini oe. Ya, terima kasih. Ya, mungkin dalam bahasa ke atau bahasa apa ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, nah, Bapak Ibu, kisah ini mungkin menjadi berkat kekuatan bagi kita. Ya, misalkan si engkong ini sampai dia meninggal pun, dia menghadap Tuhan, pasti dia berkata, Yesus ini oe. Ya Bapak ya. Jadi sekali lagi firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi kata pertandingan, Bapak Ibu, kata pertandingan itu kalau kita melihat seorang atlet, ya seorang atlet kalau dia bertanding, Bapak Ibu, dia bertanding, pasti dia berupaya semaksimal mungkin. Ya, pasti dia berupaya dengan semaksimal mungkin bagaimana aku bisa jadi seorang juara. Nah, Bapak Saudara. Jadi Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan baik. Ya, seorang atlet dia bertanding. Bapak Ibu, misalkan seorang atlet ini dia sebelum dia masuk ke Olimpiade, ya bertanding dengan lawannya. Sebelum dia masuk ke Olimpiade, pasti sebelumnya dia menjalani tahap-tahap namanya latihan. Benar Bapak Ibu ya? Dia berlatih, ya bagaimana dia mau berlatih, strateginya bagaimana, diajak oleh pelatihnya, bagaimana kamu menghadapi lawan begini, ya menghadapi lawan yang dengan tangan kidal, bagaimana. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu terus semua itu disampaikan, Bapak Ibu ya. Nah, ada sebuah ilustrasi Bapak Ibu, ya di dalam dunia militer. Ya, di dalam dunia militer ada sebuah katakanlah peribahasa untuk para prajurit. Ya, para prajurit selalu berkata begini semboyannya. Ya, semboyan seorang prajurit, lebih baik mandi keringat saat latihan daripada mandi darah saat bertempur. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa mencerna apa sih bunyi semboyan ini. Ya, lebih baik mandi keringat saat latihan daripada mandi darah saat bertempur. Ini saya memberikan arti, ya tidak mungkin seorang prajurit ini mati konyol. Ya, tidak mungkin tidak mau seorang prajurit ini mati konyol mandi darah tanpa adanya latihan. Ya, mungkin dia berlatih. Kalau seorang prajurit ini tidak berlatih, bagaimana cara teknik bertempur, bagaimana cara membuat musuh itu kecoh dan sebagainya. Pasti itu ada latihan-latihan, Bapak Ibu ya. Pasti itu ada latihan-latihan. Nah, jadi peribahasa ini penting bagi kita. Ya, jadi kata latihan. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius
Mari kita buka dalam 1 Timotius ya. 1 Timotius pasal keempat ayat yang ke-7 bagian B ya. Setelah titik kata latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan 8 ya, 7b dan 8. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Bunyi firman Tuhan begini. Latihlah ya. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ya, perhatikan Bapak Ibu ya. Kan ibadah itu berguna. Siapa bilang ibadah itu nggak berguna? Bapak Ibu. Wah, itu orang yang berkata ibadah itu nggak berguna. Ya, itu adalah orang-orang yang bakal masuk dalam penghukuman. Ya, sekali lagi saya katakan latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Baik untuk hidup sekarang ini, Bapak Ibu ya. Ada anak Tuhan, dia berkata, ya saya selalu deketin dia, ayo lo jangan lupa ke gereja. Aku ini tetap percaya Tuhan Yesus walaupun aku nggak gereja. Iya betul, imanmu dan tetap dalam Yesus, tapi rohanimu kosong, saya katakan. Ya, kamu tetap imanmu dalam Yesus, tapi kosong. Firman Tuhan nggak pernah kamu dengar. Padahal iman itu timbul dari pendengaran, Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu nggak pernah dengar firman, bagaimana kamu bisa kuat? Saya yakin kamu nggak kuat kamu. Ya, anak Tuhan ini selalu berkata, aku tetap cinta Yesus. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Oke, bagus, saya bilang bagus. Cuman kalau imanmu nggak pernah telingamu nggak pernah kau sendengkan. Ya, telingamu nggak pernah kau sendengkan dengan firman Tuhan, nggak akan kuat imanmu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi saya katakan, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, jadi kita akan terima berkat. Ya, Bapak Johan, saya mendengar keterangan dari Ibu Ayau. Ya, dia sudah diajak Ibu Ayau ke gereja selama dia di Bengkulu. Ya, saya terharu Bapak Ibu ya. Saya belum berjumpa dengan Bapak Johan, ya, tetapi saya pernah berjumpa dengan istri dari almarhum ini, ya, Ibu Sinta. Tapi saya baru kali ini lihat, ya, Bapak Johan, tetapi sudah tiada, Bapak ya. Waktu semasa hidupnya saya belum pernah lihat, Bapak ya. Saya belum pernah berjumpa. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi nggak apa-apa. Ya, kalau saya lihat fotonya gini, begini tuh Pak Johan, Bapak ya. Saya belum tahu Bapak ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Saya mendengar keterangan dari Ibu Ayo berkata, sudah saya ajak menantu saya di gereja. Puji Tuhan. Ya, saya senang saya dengarnya luar biasa Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita akan buka yuk di dalam Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11b, kata sebab. Ya, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita. Ya, mari baca Ibu ya. Kata sebab ya. Roma 13 ayat yang ke-11b. Ya, kata sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat. Nah, itu yang dibaca. Ya, mari ya, yang bawa HP buka Alkitabnya, yang bawa Alkitab buka Alkitabnya. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. 2, 3, 4. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, Bapak Ibu, jadi makanya perlu bertanding tadi. Jadi semasa hidup ini, Bapak Ibu, ya, sebelum kita mengakhiri pertandingan dan mencapai garis akhir seperti Bapak Johan ini, ya, sebelum mencapai garis akhir, Bapak Ibu, kita terus bertanding. Ya, kita terus bertanding. Latihan ibadah itu latihan. Ya, ibadah itu termasuk latihan. Kita mengikuti seminar-seminar kerohanian itu juga termasuk latihan, Bapak Saudara. Jadi sekali lagi firman Tuhan mengatakan, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi. Keselamatan apa Bapak Ibu? Keselamatan hidup yang kekal.
di dunia ini sementara, Bapak Ibu. Saya katakan, ya. Jadi buat apa kita mencari keselamatan yang semu, yang sementara di dunia? Yang kita cari, yang kita impikan, yang kita harapkan tuh keselamatan yang di dalam surga bersama Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan mengatakan, sebab keselamatan sudah lebih dekat bagi kita ketimbang waktu kita jadi percaya. Ngerti Bapak Ibu? Jadi ya lebih baik kita kerjakan keselamatan. Maka firman Tuhan mengatakan, saya selalu mendoakan jemaat Tuhan, ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, baik pada waktu siang maupun malam, terus kita berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab keselamatanmu sudah lebih dekat lagi, Bapak Ibu. Jangan sampai kita kandas, saya katakan ya. Jangan sampai kita kandas, kita nggak terima keselamatan dari Tuhan. Yang kita terima apa? Penghukuman. Yang kita apa? Terima penghukuman, yaitu neraka yang kekal. Bapak Saudara, sekali lagi Tuhan berkata kepada kita, keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita ketimbang pada waktu kita menjadi percaya. Ya, jadi percaya kita tuh benar-benar dibarengi dengan serius. Ya, percaya kita tuh dibarengi dengan serius. Kita mengerjakan keselamatan ini, bukan dengan main-main. Ya, bukan dengan berleha-leha. Ya, bukan dengan santai-santai, tetapi serius. Bapak ya, nah, bila firman Tuhan ini mendorong kita semua, ya, mendorong kita semua supaya kita tetap kuat, ya, kita jangan lalai menjalankan keselamatan dari Tuhan. Sebab keselamatan sudah lebih dekat lagi bagi kita. Puji nama Tuhan. Bila firman Tuhan ini memberkati kita semua, Bapak ya. Mari kita tundukkan kepala. Maaf Bapak Ibu ya, sambil saya main gitar ya, karena pemain musiknya nggak datang ya. Mari kita naikkan pujian keselamatan dari Allah. Keselamatan dari Allah yang duduk dia, yang duduk di atas tahta dan anak domba, kemuliaan, iman, syukur.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin jalannya ibadah penghiburan yang kedua ini, dan kami tetap menyerahkan Tuhan besok pemakaman almarhum Bapak Johan. Tuhan sudah panggil pulang ke pangkuan Bapa surga, dan Engkau sudah tempatkan hamba-Mu ini di sebelah kanan-Mu Tuhan, dan kami berdoa berprosesi jalannya pemakaman besok Tuhan dan juga ibadah penghiburan yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan dari Kota Bengkulu. Jika Tuhan Kau memberkati ya Bapak, urapi perjalanan hamba-Mu dari Bengkulu sampai Kota Lubuk Linggau pada esok hari, semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih sekali lagi Bapak dan jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Bapak, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Waktu kami yang sudah kami pergunakan untuk menghibur, menguatkan keluarga yang masih ditinggalkan, jerih payah kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih diberkati keluarga besar yang ada, baik Ibu Ayau, anak, menantu, serta cucu-cucu yang ada. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera dari Tuhan melimpah dan mewarnai rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami tutup ibadah kami dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari tempat ini sampai di rumah kami masing-masing, semuanya di dalam keadaan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala Tuhan balak-balak dan sebagainya. Semua itu sudah Tuhan jauhkan dari hadapan kami. Tuhanlah tiang api-Mu yang menerangi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saudara semua yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Dan seluruh kehidupanmu terpelihara dengan sempurna, tiada bercacat dan tiada bercela sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita, umat-umat kekasihnya, umat-umat pilihannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Salut. Kembalikan kepada keluarga besar. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak Kepala dan teman dari GDC berhadir pada hari ini. Semoga ini dapat bergurau. Akhirnya saja Tuhan yang kepala segala kebenaran bagi saudara. Benar seperti yang telah tadi bahwa tujuan telah ini berjalan baik di sebelum akhirnya ya terima Kristus boleh itu sebagai Tuhan Yesus selamanya. Ya, juga melakukan untuk menghadiri proses pemakaman Tuhan. Dan sudah ada berkat mungkin Tuhan bisa berkat dari jam 1 siang pemakaman ibadahnya jam 12. Oh ya, Bapak Ibu besok jam 12 kita ada di ya. Ibadah dimulai jam 12 ya. Semi dari semi. Iya, maaf ya, itu saja pengumuman dari saudara Agnes tentang besok pemakaman dilayani oleh Bapak Semi dari kota dan gereja Baptis Indonesia dulu ya. Oke. Jangan lupa Bapak Ibu beritahu teman-teman kita ya, rekan-rekan kita yang lain bahwa besok pemakaman pukul 12. Mari kita tundukkan kepala, doa buat jamuan sebentar, disibukkan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Sebentar keluarga besar ini menyuguhkan di hadapan kami berkat jasmani
kuduskan makanan dan minuman yang kami nikmati bersama-sama. Bila melalui makanan ini Tuhan, kami mendapatkan sebuah kekuatan baru dan kesegaran baru untuk kami bisa melalui hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur atas berkat yang kami terima dari keluarga besar ini. Bisa berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Mana? Iya, ada air terjun tingginya sekitar 200 lebih. Hah? Kok ya jalan merangkak, saking capek. Nah, ini sahabat Johan yang datang ke rumah duka Kota Lubuk Linggau. Sahabat kerja ya? Ya. Nah, ini Johan. Johan ini marganya kebenaran sama. Nah, ini sama marganya. Beneran mertuanya kan kenal dengan kita juga. Itu. Belum mertuanya, belum pakai bumbu. Kita ingat. Itu yang bini ya, bininya punya bapak. Nah ini nanti bisa diabadikan video kita ini di YouTube. Ya kalau nonton jangan lupa share, komen, like channelnya Wakacung Tanaria. Saya mengenalkan diri kepada semua orang membagikan cerita. Saya adalah Kim Jong Un Indonesia yang viral terus di mana-mana, ada di mana-mana. Boleh lihat linknya di Google. Linknya Kim Jong Un kondangan. Itu hampir semua media masukin saya. Boleh buka. Nah itu. Oke, sekian terima kasih yang sudah menonton video saya.